Ya, mohon maaf saya teruskan lagi. Jadi alhamdulillah kita sudah menyiapkan beberapa buku panduan mulai dari SD sampai SLTA atau remaja. Kemudian untuk silat ajaran mulai dari polos, jambon, hijau, putih. Nah, mulai akhir Oktober ini insya Allah kita akan mulai menyelenggarakan latihan pelatih. Kenapa ini harus kita lakukan? Pertama, kalau kita lihat ajarannya, gak ada peluang warga SHT bikin ribut dengan orang lain maupun dengan sesama warga. Gak ada ceritanya, gak ada peluangnya. Tapi nyatanya kan terjadi. Ini kan pasti ada sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Ada yang sesuatu yang perlu kita cermati. Kenapa ini terjadi? Kalau menurut Pak Ustadz, ya gampangnya yang namanya hidup ini kan banyak sekali godaan. Godaannya macam-macam. Nah, ada yang bisa menghadapi godaan, ada yang tidak tahan dengan godaan. Apalagi kalau kita saksikan perkembangan informasi yang kita terima di media sosial. Isinya sangat beragam dan banyak sekali informasi-informasi yang kita terima ini nggak cocok dengan ajaran kita, baik tutur katanya, tata bahasanya maupun isinya. Nah, ini bagian dari pelajaran untuk kita semua. Kenapa ada saudara kita yang tidak tahan dengan godaan? Ya bisa jadi karena kurang latihan, atau pada saat latihan kopinya kurang kental katanya. Jadi di samping ngantuk pada saat dijelaskan tentang ajaran atau sering bolos, bisa jadi warga selundupan. Jadi sekarang ini, ya bukan sekarang ya, mungkin beberapa waktu yang lalu ada kecenderungan adanya warga-warga selundupan. Gak tahu latihannya di mana, tiba-tiba ikut latihan putih. Latihan putih pun harus khusus. Kemudian jadi warga. Nah, karena proses-proses yang tidak normal, tidak tertib inilah kita harus memaklumi kenapa hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di lingkungan PSHT itu terjadi. Baik itu saling olok-olokan antar warga, main keroyokan di jalanan, itu nyata terjadi dan ini PR kita semua. Karena itu saya sangat mengharapkan terutama warga baru nanti didampingi oleh para pelatih untuk teruslah mencoba mendalami, menghayati ajaran PSHT terutama yang ada di Mukadimah. Setelah itu yang ada di sumpah kita bersama. Pada saat adik-adik disahkan pasti membaca sumpah bersama. Itu tolong diulang kembali. Dan yang ketiga, diwasiat. Jadi PR untuk kita semua, terutama adik-adik yang baru, coba fahami, hayati isi yang terkandung di Mukadimah, yang terkandung di dalam sumpah bersama,
yang terkandung di dalam wasiat SH Trate. Salah satu poin yang sangat penting untuk kita ingat di dalam sumpah bersama itu adalah ketaatan kita terhadap aturan organisasi. Yang kedua, kesanggupan kita untuk memelihara persaudaraan lahir batin. Jadi hati-hati di dalam mengelola media sosial. Jangan sampai emosi kita, perasaan kita terganggu oleh informasi-informasi yang berpotensi merusak rasa persaudaraan kita. Ini sangat penting. Kenapa ini harus terus-menerus kita camkan? Karena kita ingin bersaudara ini untuk memberi manfaat kepada diri sendiri, manfaat kepada keluarga, memberi manfaat kepada masyarakat, serta manfaat kepada bangsa dan negara kita. Gak mungkin kita bisa memberi manfaat dengan baik kalau hati kita tidak bersih. Kita tidak tahan dengan godaan-godaan yang menguras energi pikiran kita, perasaan kita, tenaga kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini harus kita camkan, dan itu dasarnya ada di mukadimah, di sumpah bersama, dan di wasiat. Nah, yang terakhir, karena ini sudah makin panas, jadi saya nggak pengen adik-adik makin kepanasan. Kita sekarang ini sedang mendapatkan pelajaran yang sangat penting dari perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat ini, terutama tentang rasa persaudaraan kita. Nah, untuk itu cara kita melatih, cara kita latihan ini juga perlu kita perbaiki. Beberapa kali kami diingatkan oleh senior-senior agar adik-adik di dalam proses melatih itu coba untuk latihan merasakan gerak, merasakan jurus. Supaya apa? Antara pikiran, perasaan, dan tindakan itu menyatu. Jadi kalau latihan jurus itu harus mulai dari pelan dulu, nggak boleh kenceng dulu. Latihan pelan, dirasakan, kalau sudah benar baru dipercepat, kalau sudah bisa cepat baru diisi tenaga. Jadi jangan sampai belum bisa apa-apa langsung pakai tenaga kenceng, sehingga rasanya nggak nyambung. Akibatnya apa? Antara pikiran, perasaan, dan tindakan nggak nyambung. Itulah yang terjadi kenapa kita sering mendapatkan godaan-godaan untuk ribut sesama saudara. Itu salah satunya karena faktor proses latihan kita yang tidak benar. Nah, untuk itu ini PR buat kita semua. Mohon doanya para kadang semua agar pada akhir Oktober nanti kita bisa mulai menyelenggarakan latihan pelatih, kemudian akan diikuti untuk pelatih utama, kemudian akan diikuti untuk latihan pelatih madya untuk tingkat provinsi, dan seterusnya sampai ke pelatih rayon dan pelatih cabang. Semua pelatih kita harapkan nanti punya sertifikat, dan insya Allah kami akan bekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pelatih PSHT, supaya kalau ada musibah, kecelakaan dan sebagainya
itu terjamin lah, nggak ngerepotin keluarga, nggak ngerepotin dulur-dulur yang lain. Nah, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kebersamaan kita mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.